Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Malaini Prasetya Tias, NIM 1142210061 dari Konservasi dan Rehabilitasi Lahan B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik konservasi tanah dan air, materi yang dipaparkan oleh teman saya pada hari Rabu kemarin. Nah, di sini terdapat 3 metode konservasi tanah dan air, yaitu yang pertama metode teras, kedua pembuatan kolam dan penghambat rorak dan tanggul, yang ketiga pengolahan tanah konservasi dan pengolahan tanah kontur. Yang pertama yaitu metode teras. Metode teras berfungsi mengurangi panjang lereng dan menahan air sehingga aliran permukaan berkurang dan terserap oleh tanah sehingga erosi akan berkurang. Kartasoputra menyatakan bahwa teras merupakan konservasi tanah yang baik digunakan dalam pengaturan aliran air pada daerah dengan sudut lereng besar. Nah, di sini ada tipe teras. Teras berdasarkan lebar atau bird base teras, yaitu teras berdasarkan lebar atau budan bersaluran dengan dasar yang lebar. Yang kedua itu ada teras tangga atau bangku dan teras, yaitu teras yang dibuat dengan meratakan tanah di bagian bawah sehingga ada deretan tanah seperti tangga. Nah, untuk metode yang kedua itu pembuatan kolam dam penghambat rorak dan tanggul. Yang pertama itu ada metode pembuatan kolam. Seperti yang digambar, kolam, balong, atau embung adalah sumber air yang logis karena dapat direncanakan sesuai dengan keperluan suatu satuan usaha tani keluarga. Agar persediaan air yang cukup, semua kemungkinan kegunaan harus dipertimbangkan. Jadi di sini penggunaan air perlu diperhatikan agar air terus tetap ada dan tersedia untuk keperluan sehari-hari. Dan yang kedua itu ada pembuatan dam penghambat. Dam penghambat adalah bangunan yang dibuat melintang parit atau selokan yang berfungsi untuk menghambat kecepatan aliran dan menangkap sedimen yang dibawa aliran sehingga ke dalam dan kemiringan parit berkurang. Bangunan bendungan pengendali digunakan untuk menampung air aliran permukaan ekonomi dan sedimen hasil erosi, meningkatkan jumlah air yang meresap atau infiltrasi ke dalam tanah dan mendekatkan permasalahannya pada masyarakat. Di sini merupakan contoh dari dam penghambat. Yang selanjutnya itu metode rorak. Seperti digambar di samping ini, rorak itu dibuat di seperti tanah dengan cekungan. Rorak dibuat untuk menangkap air aliran permukaan dan tanah tererosi, sehingga memungkinkan air masuk ke dalam tanah dan mengurangi erosi dari lahan. Dan metode yang terakhir yaitu metode pengolahan tanah konservasi dan pengolahan tanah kontur. Metode pengolahan tanah konservasi yaitu setiap manipulasi mekanik terhadap tanah untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Tujuan dari metode pengolahan tanah konservasi ini menyiapkan tempat tumbuh bagi bibit, menciptakan daerah perakaran yang baik, menanamkan sisa tanaman, dan memberantas guna. Seperti yang diketahui, tanah konservasi itu mempunyai tujuan sendiri, yaitu untuk menjaga tanah. Sehingga setelah melakukan konservasi perlu adanya pengolahan tanah lebih lanjut. Yang kedua itu ada metode pengolahan tanah kontur. Metode pengolahan tanah kontur ini pada pengolahan tanah menurut lereng, maka pembajakan atau pencangkulan dilakukan memanjang ke arah bawah lereng, membentuk alur-alur dan menyebabkan terjadinya konsentrasi air yang mengalir dengan cepat ke arah bawah. Jadi pengolahan tanah kontur ini melintang atau memotong lereng, sehingga kemiringan lereng akan berkurang dan erosi atau tanah longsor itu akan berkurang potensinya. Nah, untuk teknik pengolahan tanah itu ada 3, seperti pengolahan tanah secara melintang atau lereng, atau tadi yang dijelaskan melintang kontur. Yang kedua itu penggunaan tanaman penutup, di sini tujuannya untuk mengurangi erosi, dan penggunaan teras. Penggunaan teras ini seperti guludan atau sejenisnya. Nah, untuk pengolahan tanah konservasi dan pengolahan tanah kontur atau contour farming, pengolahan tanah atau praktik pertanian atau penanam tanaman searah garis kontur.
adalah praktik pengolahan lahan miring sepanjang garis ketinggian yang konsisten untuk menghemat air hujan dan mengurangi kehilangan tanah akibat erosi. Keuntungan pengolahan tanah menurut kontur terbentuknya penghambat aliran permukaan dan terjadinya penampungan air sementara sehingga memungkinkan penyerapan air sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadi erosi. Jadi pengolahan tanah kontur ini seperti terasering ataupun gudang yang memotong dari adanya kemiringan yang curam. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.